Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugraheni Asri Kaurian. Halo anak-anak semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di tema 2 ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ pernapasan untuk pembelajaran 2. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan adalah aktivitas penting dalam kehidupan. Ya, jadi semua makhluk hidup pasti bernapas. Organ-organ pernapasan manusia terdiri dari apa saja anak-anak? Hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Semua organ penting pernapasan wajib kita rawat dan pelihara dengan baik ya. Karena jika organ pernapasan kita sakit, maka akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Anak-anak, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Pertama, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Memakan sayur dan buah akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kuman, bakteri, dan virus tidak dapat menyerang tubuh kita. Sebaiknya mengurangi konsumsi makanan dingin karena jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap sesuatu yang dingin. Hindari pula mengkonsumsi banyak gula dan bahan kimia yang terkandung dalam makanan, karena itu dapat menjadi pencetus adanya lendir dalam paru-paru. Jika lendir menempati paru-paru kita, maka kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Dan yang kedua, yaitu berolahraga teratur. Karena olahraga melatih alat-alat pernapasan agar dapat bekerja dengan baik. Contohnya adalah yang paling baik untuk organ pernapasan adalah renang dan jalan kaki. Sesimpel itu ya, jalan kaki. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang menyehatkan adalah posisi tidur yang miring ke kanan. Sedangkan posisi tidur yang harus kita hindari adalah posisi tidur yang tertelungkup. Jadi anak-anak harap hati-hati ya jika tidur dalam posisi tertelungkup. Yang keempat, menggunakan masker jika berada di lingkungan yang kotor dan banyak polusi. Yang kelima, membersihkan rongga hidung secara teratur. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ketika bernafas. Yang keenam, memeriksa kesehatan pernapasan ke dokter secara teratur jika terjadi hal-hal yang mengganggu pernapasan seperti sesak napas. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar mana yang termasuk kegiatan yang dapat memelihara kesehatan organ pernafasan? Berilah tanda centangnya ya. Nah, dari keenam gambar tersebut yang termasuk kegiatan yang dapat memelihara kesehatan organ pernapasan yaitu adalah anak yang sedang makan sayuran. Kemudian anak yang tidurnya miring ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah olahraga renang. Ukhrawinya, di antara cara memelihara kesehatan organ pernapasan adalah posisi tidur yang benar, yaitu posisi tidur yang miring ke kanan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila kamu hendak berangkat ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah pada sisi badan sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur pada posisi miring ke kanan merupakan posisi yang benar, karena paru-paru di sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan. Posisi tidur miring ke kanan lebih ringan bebannya bagi jantung, sehingga kerja jantung menjadi lebih baik. Nah, jadi anak-anak, sudahkah kamu melakukannya?
Jika belum, maka lakukanlah dari sekarang ya. Ajaklah anggota keluargamu untuk melakukannya juga. Perbuatan ini selain mengikuti sunnah Rasul juga membuat organ pernapasan kita menjadi sehat. Kemudian kita lanjut pada fokus pembelajaran SBDP. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Iya, gambar cerita merupakan urutan gambar yang terdiri dari beberapa gambar. Di dalamnya memuat rangkaian cerita yang saling berhubungan. Percakapan para tokoh dalam cerita tersebut ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Salah satu contoh cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat komik. Yang pertama, kotak yang berisi ilustrasi dari teks yang tersusun menjadi cerita. Yang kedua, narasi yang berisi tentang keterangan cerita terkait dengan latar, tempat, waktu, dan situasi. Yang ketiga, parit, yakni ruang yang berada di antara kotak-kotak. 4. Balon kata yang berisi tentang dialog atau percakapan masing-masing tokoh. 5. Ilustrasi, yakni gambar yang digunakan untuk menjelaskan cerita. Nah, anak-anak perhatikanlah contoh komik berikut ini. Pada gambar cerita tersebut, ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada Pak Guru yang mempergokinya. Nah, anak itu diingatkan oleh Pak Guru untuk membuang sampah pada tempat sampah. Nah, jadi kita dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang kita temukan dalam gambar cerita tersebut dengan bantuan gambar dan gambar atau ilustrasi dan adanya balon kata. Untuk tugasnya yaitu membuat komik dengan tema menjaga kesehatan ya. Komiknya terdiri dari minimal 4 kotak ya. Kreasinya sendiri. Selamat belajar, tetap semangat. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini ya. Selamat menjalankan aktivitas. Mohon maaf bila ada salah-salahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.